the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation.
seumur hidup kami hanya Engkau yang kami sembah Bapa. Amin. Hanya Engkau yang pantas kami tinggikan dan kami agungkan. Sebab Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan segala kuasa di bumi dan di surga Tuhan. Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tuhan yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan kami boleh ada semua karena anugerah-Mu, karena cinta kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena pemeliharaan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, Allah yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sehat, kami kuat semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pujian dan pengagungan yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Jadikan dupa yang harum di mezbah-Mu yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itulah syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami melalui pujian dan penyembahan. Inilah terima kasih kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua ya Tuhan yang sudah datang hadir pada siang hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya boleh jadi. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Orang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih mau memuji Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan dan perlindungan yang Tuhan buat kita semua. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, oh haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Pujilah Dia, kemuliaan-Mu Tuhan tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, betapa namanya Tuhan yang ajaib-ajaib.
baik, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Amin. Tuhan yang luar biasa. Ya, kita boleh ada sampai saat ini semua karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan Yesus. Ya, kita boleh memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Saatnya kita mau masuk dalam ruang kesaksian. Mungkin ada yang mau bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kesempatan ini di mana saya mau bersaksi. Sebelumnya saya undang dulu Nyonya Surbakti ke depan ya. Kadang-kadang kan nggak kenal, kalau harus kenalkan dulu kan. Supaya kenal dulu, karena ini siapa ini satu orang ini kan nggak, ya kan. Ya. Nanti saya akan sampai ke sesuatu, nanti disambung oleh unsur bakti ini. Jadi kesaksian saya pertama, saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Pertama, saya rindu kalau istri saya diperlengkapi menjadi pemenang jiwa yang handal. Training untuk pemenang jiwa. Dan kerinduan saya, dan itu Tuhan berikan, di mana ketika saya sampaikan berita itu, disambut dengan gayung bersambut ya, dan pergi ke Malang untuk ikuti training itu. Wah, ini sukacita yang saya rasakan melebihi daripada kasih duit. Yang kedua, saya juga berdoa supaya istri saya ini ada pemantapan untuk sekolah Alkitab. Nah, jadi dari Cianjur katakan, boleh Pak, bagus. Tapi saya merasa saya nggak bisa lama-lama pisah. Udahlah, titip aja Depok, tapi siswa di Cianjur. Jadi sekarang online, saudaraku. Online, tapi memang betul-betul digodok dari pagi, siang, sore, malam jam 9, digodok dia ya. Tapi saya bersyukur, kenapa? Semangat belajarnya masih luar biasa. Umur boleh tua, tapi semangat itu luar biasa. Itu membuat saya bersyukur sampai hari ini. Dan mungkin ditambahin oleh istri saya ini. Silakan. Ya. Ya, baik, shalom Bapak Ibu semua ya. Ya, ini memang Pak Surbakti ini kadang-kadang ya begitu ya. Tapi Bapak Ibu lebih duluan kenal mungkin dari dia ya. Jadi saya baru kenal dan terus belajar mengenal lebih dalam lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya belajar mengasihi Tuhan, maka Tuhan mampukan saya untuk mengasihi dia, untuk mengenal dia lebih dalam lagi ya. Dan dukungan yang dia berikan memang luar biasa. Saya punya kerinduan dulu di kesaksian hidup saya, kami berasal dari Katolik ya. Papa mama saya itu pengerja Katolik dan taat ya. Jadi saya dibesarkan di Katolik. Tapi setelah berkeluarga, saya bertemu dengan yang beragama Protestan, tentunya sebelum Pak Surbakti ya. Nah, pada saat saya keluar dari Katolik, keluarga menjas saya itu murtad, keluar dari jalur. Nah, tapi rupanya setelah ketemu Pak Surbakti, masuk lagi Pentakosta ya, atau Karismatik. Nah, setelah itu saya lihat perjalanan hidup saya, flashback ke belakang, bahwa semua itu memang sudah Tuhan persiapkan gitu ya. Saya pernah dinubuatin tahun 2013, dikatakan nanti kamu akan menjadi ibu rohani yang baik dan benar, jadi kakak rohani yang baik dan benar. Pada waktu itu saya belum tahu, saya belum mengerti ya. Jadi sebelumnya kami pengerja tapi tidak menggembalakan. Nah, tapi setelah sekarang saya
merasa apa yang dibuatin itu digenapi. Ketika beliau sampaikan harus ikut pendidikan kembali ya di GPDI tentunya ya, karena beliau hamba Tuhan di GPDI, dan itu kami sedang jalankan. Dan memang Tuhan itu luar biasa, semua sudah Dia sediakan. Saya katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah saya bayangkan dan timbul dalam hati, itu yang Tuhan berikan dan Tuhan sediakan. Dan sekali lagi kami juga bangga bisa bergabung dengan keluarga besar CSM ataupun pelaut di tempat ini. Dan kerinduan kami, ayo bangun kesatuan ya, bangun kebersamaan, maju terus ya. Saya sebelum kenal dengan hambanya, saya punya tetangga dulu, saya dulu bisnis dagang, kenal beberapa orang pelaut ya, terutama berasal dari daerah timur ya, Manado, Sangir gitu ya. Nah karena saya buka grosir, maaf ya, mereka sering kalau belum datang kiriman itu bisa sampai 3 bulan 4 bulan ngambil dulu gitu ya. Nanti kalau suami pulang baru dibayar, seperti itu. Nah kemudian di akhir mereka itu ya, saya lihat ada kelemahan. Nah itu saya sampaikan sama hambanya. Jadi waktu jaya, kadang-kadang ada yang lupa menabung, lupa menyisihkan. Sehingga ketika lagi tidak berlayar lagi, maka hidup itu berat gitu ya, bahasanya seperti itu. Hidup itu berat. Ya, saya saksikan itu, tetangga saya bilang itu kan. Nah, kemudian makanya waktu itu saya sampaikan ya, saya bilang itu pelaut itu saya tahu banget ketika dulu tetangga saya itu suaminya pulang, waduh, makan mah di restoran terus gitu ya, nikmatilah hidup itu gitu. Tapi ternyata kan ada masanya gitu. Jadi kalau lupa atau tidak bijak mengelola, di akhirnya nanti bingung gitu loh. Nah itu yang saya lihat dan saksikan. Makanya saya bilang kerinduan saya untuk CSM, untuk pengurus yang ada dikelola gitu loh. Ayo yang masih aktif itu, yang sedang berlayar sekarang, saya percaya ketika digugah mereka, ayo bantu saudara-saudara kita yang sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak aktif lagi di kapal gitu kan, diaktifkan. Saya bilang sekarang ini pemerintah sedang galakkan UMKM. Ayo, usaha apa yang bisa dibikin ya, dengan tadi dari komunitas ini, nanti mereka memberikan sumbangan, bantu support. Nah, itu akan menjadi modal keluarga CSM. Saya percaya kalau ada kesatuan, kesehatian dan kejujuran, juga keterbukaan, itu bisa terwujud gitu loh. Bikinlah usaha apa, nanti kemudian itu berjalan. Ya, saya juga beberapa aktif di pengurus-pengurus kemasyarakatan seperti koperasi, PKK, saya aktif. Jadi saya tahu, saya bilang bikin koperasi itu CSM sehingga anggota itu bisa minjem dari situ gitu loh. Kalau mereka punya kerinduan, punya talenta usaha, mereka bisa minjem seperti itu kan. Nah apa saja yang mereka bisa talentanya seperti itu. Nah kerinduan saya itu untuk CSM. Jadi jangan seperti yang saya lihat tetangga saya dulu itu, waktu jaya wow gitu kan, rupanya begitu tidak berlayar lagi bingung. Ya maaf, saya bukan menyepelekan, tapi itu saya lihat gitu ya. Nah, saya saksikan sendiri. Tapi kalau kita bisa mengelola, ada persekutuan di dalam Tuhan yang mengingatkan kita belajar mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya keluarga CSM ini tidak ada nanti yang susah, tidak ada lagi yang mengeluh gitu ya, tapi diaktifkan apa bisanya. Keluarga bisanya apa? Bikin keripik kah, bikin gorengan kah, bikin nasi uduk kah? Support, ayo dari koperasi itu diinikan namanya koperasi ya, kita pakai, kita cicil gitu ya, dan keuntungan dibagi bersama seperti itu. Nah itu saran saya untuk CSM. Saya senang dan bangga jadi bisa bergabung dari CSM. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.